Selamat pagi Bu Siti. Pagi Pak. Ya, kita hari ini rencananya akan melakukan observasi di kelas Ibu ya. Kemarin kita sudah buat kesepakatan dan Ibu bersedia saya melakukan observasi, yaitu itu menambah pengalaman saya sebagai observer dan juga menambah pengawasan untuk Ibu supaya Ibu lebih giat lagi. Biasanya kalau kita diawasi ini kan artinya kita lebih hati-hati dalam bertindak. Betul. Ya. Kalau boleh tahu, hari ini kita akan melakukan observasi di kelas berapa Bu? Saya hari ini ada di kelas 12A Pak. 12A, Ya. pelajaran apa Ibu? Pelajaran bahasa Indonesia. Jam ke-1 sampai jam ke-3. Oh, jam pertama ya? Iya. Oke Bu. Nah, sebelum melakukan observasi Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan atau yang ingin saya pertanyakan kepada Ibu terkait kegiatan kita nanti di dalam kelas. Kira-kira Ibu siap ya jawab ya? Siap Pak. Siap. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, kemudian pertama sekali yang ingin saya pertanyakan terhadap Ibu mengenai pembelajaran hari ini, yaitu tujuan dari pembelajaran. Kira-kira pembelajaran seperti apa yang Ibu inginkan kepada siswa pada pelajaran kali ini? Baik. Pertama karena materi saya ini kan yang pertama nih kan saya maksud nih Pak, materi saya ini tentang cerpen. Nah, jadi tentu tujuan pembelajaran saya itu saya mau supaya siswa itu bisa menganalisis, karena cerpen ini kan berbasis teks ya Pak, banyak kalimat-kalimat yang mengandung makna tersirat. Nah, di dalam mempelajari cerpen itu saya juga menjelaskan tentang pemaknaan. Artinya ada makna tersirat, ada makna tersurat, ada makna konotatif dan ada makna denotatif. Sehingga tujuan saya adalah menganalisis teks cerpen sesuai dengan unsur. Berarti siswa diharapkan mampu menganalisis itu Bu ya? Iya, Ya, terima kasih. menganalisis teks cerpen. Ya, bagus ya Bu. Nah, kemudian area pengembangan apa yang akan Ibu capai ke depannya seperti itu? Karena supaya siswa itu nanti bisa diharapkan seperti yang ada pada tujuan pembelajaran. Kalau saya itu sangat mengharapkan siswa itu pertama aktif ya Pak ketika menyampaikan pendapat, karena di situ nanti saya akan membentuk kelompok besar dan kelompok kecil. Jadi harapannya supaya siswa bisa aktif dan proaktif untuk menyampaikan pendapat dan hasil diskusinya. Itu sih Pak. Jadi mengharapkan siswa itu sangat aktif ya. Iya. Artinya Ibu melakukan sistem pembelajaran yang berpusat kepada Peserta didik. ya, terima kasih, bagus Bu ya. Nah, kemudian kira-kira strategi apa yang akan Ibu terapkan supaya siswa itu nanti saat guru berpusat kepada siswa, kemudian siswa mampu melakukan analisis. Artinya kan ada strategi yang disiapkan dalam kelas nanti. Betul. Kira-kira apa Bu? Yang pertama saya akan menggunakan metode diskusi. Kemudian yang kedua saya akan menggunakan metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Karena di situ sudah sangat lengkap. Saya pandang penting sekali menggunakan metode PBL itu. Urutannya itu sudah terstruktur sehingga kita tinggal mengeksplor saja kemampuan siswa dan hasil akhirnya bisa direfleksikan bersama. Begitu. Oke Bu, terima kasih Bu. Terima kasih atas penjelasan dan pemaparan Ibu. Saya sudah bisa memahami. Dan mudah-mudahan nanti kita lihat di kelas apakah sesuai dengan jawaban Ibu. Dan saya berharap dari penjelasan Ibu itu saya juga dapat pengalaman baru, dapat pengalaman baru. Ya, kita akan buktikan di lapangan. Semoga kita sama-sama ke depannya sama-sama belajar ya Bu ya. Iya. Ya, kita akhiri. Ayo Bu, kita sama-sama ke kelas. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Oke, sehat ya? Sehat. Baik, anak-anak sekalian, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, saya minta satu orang pimpin berdoa. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa ini dengan sangat baik. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya akan memeriksa kehadiran kalian. Siapa di kelas kita yang tidak hadir pada pembelajaran pagi ini? Zian, dengan hanya Dian saja. Yoris ya. Yoris kemana? Izin paskib. Oke. Baik, ada tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami dua unsur di dalam cerpen. Yang pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tentunya dari pertemuan sebelumnya kita sudah
sudah menggali tipis-tipis ya tujuan itu. Nah, akan kita gali pada hari ini. Harapannya kalian bisa mengimplementasikan pembelajaran pagi ini tentang unsur intrinsik dalam teks karya sastra yang akan kita bahas. Semester yang lalu kalian sudah belajar tentang apa saja? Belajar tentang cerpen. Apa yang kalian pelajari? Unsur dari cerpen bagus sekali. Apalagi? Struktur. Apalagi? Ciri-ciri. Oke, kita beri apa untuk ini? Ya, apa saja unsur di dalam intrinsik? Ya, silakan Julia. Tema, Ada tema, apalagi? tokoh dan penokohan, Tokoh dan penokohan, sudut pandang pencerita, sudut pandang pencerita, dan alur. Ada tambahan yang lain yang perlu kalian tambahkan? Angkat tangannya. Ya, silakan mencari tambahannya. Ya, apa aja? latar, Latar, latar bahasa, latar bahasa, amanat. dan amanat. Oke, kita beri aplaus untuk dan pertanyaan pemantiknya akan menyusul. Untuk membentuk kelompok, saya minta berhitung ya. Ini ada berapa siswa di kelas ini? Berapa? 20 lebih ya. Kalau begitu silakan berhitung 1 sampai 4 dimulai dari sini. 1, 2, 3. Ayo, silakan. Ada tema, latar, tokoh atau penokohan, kemudian ada setting dan ada amanat. Ini berarti ada 6 kelompok ini. Silakan, atau saya tentukan saja ya, biar adil ya. Kelompok 1 membahas tentang tema. Mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 akan membahas tentang tema. Kelompok 2 akan membahas tentang latar. Mana kelompok 2? Oke, kelompok 3 akan membahas tentang tokoh. Kelompok 3, ya. Kelompok 4 akan membahas tentang amanat. Baik, waktu kita sudah habis. Masing-masing sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, sekarang saatnya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Siapa kelompok yang mau maju duluan? Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3, ya, dipersilakan. Kelompok 3. Selama kelompok 3 mempresentasikan, saya harap kalian memperhatikan dengan seksama. Kalau ada yang tidak jelas terkait paparan dari presentasi, nanti silakan ditanyakan ya. Baik, kelompok 3 saya persilakan untuk memulai presentasi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Intinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tokoh dan penokohan. Tokoh adalah salah satu penggambaran tokoh dalam cerita. Cerpen yang kami ambil adalah Fans Cinta. Tokohnya ada Tania, Kak Raka, dan Kak Tuni. Baik, sudah presentasi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya, silakan. Kelompok 2 ya. Ya, silakan. Menanyakan tokoh utama dalam cerita itu. Ya, siapakah tokoh utama dalam cerita itu? Tokoh
Tania. Keutamaan Tania. Jelas? Ya. Oke, lanjut kelompok lain ada yang mau tanyakan? Izin bertanya dari kelompok 4. Bagaimana tokoh utama dalam cerpen tersebut menghadapi konflik utamanya? Ya. Bagaimana tokoh utama menghadapi konflik utamanya? Di dalam cerpen itu pasti ada konflik yang dibicarakan kan? Konfliknya apa? Bagaimana tokoh itu menyikapinya? Silakan dijawab. Konflik yang terdapat dalam cerpen Prince Cinta adalah Karapa yang disukai oleh Tania, sedangkan Karapa sudah mempunyai pacar yang bernama Katune. Ya. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Berhubung Tania tidak tahu Karapa pacarnya Katune atau Katune pacarnya Karapa, sehingga Katune memperkenalkan diri sebagai pacarnya Karapa. Ya, apa masih ada yang mau tanya lagi? Ayo silakan. Apa itu penokohan? Nah, baik. Apa itu penokohan? Silakan dijawab. Penokohan adalah karakteristik atau perwatakan atau sifat, yaitu cara seseorang penulis menggambarkan tokoh-tokohnya. Cara seorang penulis. Jadi, kalau namanya tokoh dan penokohan, tokoh itu orangnya. Seperti tadi telah dicontohkan Tania, silakan ditutup dulu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik. Kita presentasikan. Coba saya minta dari hasil semua presentasi ini, saya minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pagi ini. Angkat tangannya yang mau bisa menyimpulkan, ya silakan Kak. Dari pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui bahwa cerpen dan penokohan itu apa artinya. Kita dapat mengetahui tokoh itu orangnya, kalau penokohan itu kayak sikapnya gimana, kayak aku. Oke, baik, kita beri apresiasi. Satu orang lagi. Nah, iya silakan. Iya. Simpulan pembelajaran pagi ini, kamu sudah belajar apa aja pagi ini? Cerpen unsur dan intensif. Yang diantaranya adalah tema, latar, tokoh, penokohan, setting, dan amanah. Oke, baik, cukup. Oke, itu bukan, maka sesi paling terakhir adalah kita mau merefleksikan pembelajaran hari ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana perasaan kalian ketika belajar tentang cerpen tadi? Silakan kalian jawab dengan ekspresi. Yang ekspresinya begini, berarti kalian merasa kesulitan. Kalau kalian merasa bahwa materi ini suka, kalian begini. Oke ya. Kalau kalian merasa bosan, silakan ekspresinya begini saja. Oke ya, silakan. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi cerpen? Silakan kalian berekspresi sesuai dengan ekspresi kalian yang ini. Wah, semuanya merasa suka ya. Ini kan banyak nih materi. Materi apa yang paling kalian favoritkan dari unsur intrinsik ini? Apakah tema, latar, tokoh, atau amanah? Tokoh dan penokohan yang paling kalian favoritkan. Kenapa? Kita jadi lebih tahu banyak tentang tokoh dan penokohan. Oke, kita buka. Saya mewakili teman-teman saya ini sekali-kali ingin belajar di luar, Di luar ya. di lapangan. Di lapangan. Oke. Sepakat yang lain? Sepakat. Entah berarti pertemuan selanjutnya pembelajaran akan kita laksanakan outdoor di luar ruangan. Oke, kita lihat. Fiksi dan non fiksi ya materinya ya. Yang akan kita laksanakan di lapangan sesuai dengan kesepakatan kita semua. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya silakan kalian kembali ke tempat duduknya.
Baik, terima kasih anak-anak sekalian atas perhatiannya pagi ini dan atensi kalian pada pagi ini. Pembelajaran ini berjalan dengan sangat baik berkat kerjasama kita semua. Saya akhiri pertemuan ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bersama saya Syahrizal, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Mempawah, SMA Negeri 1 Toho di Kalimantan Barat. Pada hari ini saya ditemani oleh salah satu guru kami bernama Ibu Siti Rohayati. Beliau adalah guru SMA Negeri 1 Toho, mengambil pelajaran bahasa Indonesia. Pada proses pelajaran ini tentang supervisi akademik, dan kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Gimana Bu Siti, siap? Siap. Oke, terima kasih. Gimana kabar Bu Siti hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat loh Pak, dalam keadaan sehat dan prima tentunya. Ya, terima kasih Bu. Baik Bu, jadi kita mulai ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Perasaan saya tentunya tegang ya Pak ya, apalagi di awal-awal kan tegang terus karena merasa ada yang mengawasi nih Pak, jadi kan gugup juga gitu karena tidak lepas begitu. Tapi seiring berjalannya waktu selama proses pembelajaran semua terasa biasa dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Ibu, tapi kemarin kalau saya lihat sih memang ini berjalan lancar sih, terlihat lebih santai lah, cuma awal-awal ada tegang. Nah Ibu, sekarang gimana proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin itu? Bisa nggak Ibu ceritakan kembali tentang area pengembangan kompetensi? Kira-kira kompetensi apa yang sudah Ibu lakukan? Kemudian seperti apa sih tahapan-tahapannya? Oke, baik. Pengembangan area kompetensi yang saya utamakan itu Pak ya, yang pertama ada pengembangan kompetensi pengetahuan, kemudian yang kedua keterampilan. Nah pada bagian pengetahuan itu Pak, karena tujuan pembelajaran saya adalah peserta didik mampu memahami unsur intrinsik dan mampu mempresentasikan unsur intrinsik, sehingga saya memberikan penjelasan terlebih dahulu dengan beberapa media. Karena saya menitik beratkan pada kebutuhan siswa di situ Pak ya. Nah pada saat itu saya menggunakan dua media. Yang pertama audiovisual, kemudian yang kedua saya menggunakan ini Pak, kertas stick note. Nah begitu ya, menggunakan kertas stick note. Nah pada saat itu yang saya kembangkan dan siswa bisa berjalan lancar tentunya Pak, karena dibagi menjadi dua media itu. Karena bukan apa Pak, kalau misalnya pakai media elektronik audiovisual itu ada saya beberapa yang menerapkan pakai internet begitu. Nah stick note itulah fungsinya untuk mengatasi kekurangan siswa yang misalnya tidak ada HP, masih ada Pak siswa yang tidak ada HP kemudian kehabisan kuota. Nah di situ. Nah pada area pengembangan pengetahuan itu saya anggap siswa itu sudah mampu karena siswa bisa menjelaskan gitu di kelompoknya masing-masing. Nah kemudian area yang kedua adalah bagian keterampilan. Di bagian keterampilan itu siswa mempresentasikan hasil temuannya begitu Pak. Nah ketika dipresentasikan masih ada beberapa siswa yang perlu dikembangkan lagi pengetahuannya, keterampilannya. Namun secara keseluruhan siswa sudah mampu mengembangkan keterampilan. Di dalam bahasa Indonesia ini untuk presentasi saya menerapkan keterampilan berbicara gitu. Jadi ada dua pengembangan tadi ya, Iya. dua area pengembangan yaitu tentang kompetensi yang dilakukan. Pertama pengembangan pengetahuan, Iya. kemudian keterampilan. Dan Iya. juga itu bisa dilihat juga dari modul-modul yang Ibu sampaikan. Kemudian dari proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin itu sampai sejauh mana tingkat keberhasilan? Area pengembangan kompetensi mana yang Ibu lakukan? Oke baik, tingkat keberhasilannya saya anggap kalau dipresentasikan ya Pak ya kurang lebih 95% lah, tidak mencapai semuanya karena memang masih ada beberapa yang malu-malu ketika mempresentasikan, kemudian ketika berdiskusi secara berkelompok masih ada siswa yang pasif begitu Pak.
Nah itu dia. Kemudian area pengembangan yang saya kembangkan untuk pengembangan yang saya titik beratkan adalah pada bagian area keterampilan, yaitu pada saat presentasi. Dalam kegiatan itu artinya ada kendala sekitar 10% ya? Iya. Ya. Nah, baik Bu. Kalau boleh tahu nih hambatan-hambatan kendala itu seperti apa sih yang kemarin Ibu temui pada saat proses pembelajaran kemarin? Hambatan yang pertama itu saya harus mengevaluasi siswa dulu Pak ya, karena yang pertama itu saya kelas ini kan kelas yang baru nih Pak, karena baru ajaran baru, jadi saya belum bisa memahami karakter siswa, kebutuhan belajar secara menyeluruh begitu. Nah itulah hambatannya. Kemudian yang kedua, ketika proses pembelajaran masih ada itu tadi Pak, siswa yang malu-malu, kemudian berbicaranya masih belum lancar, bisa mengutarakan pendapat tapi tidak di hadapan teman yang ramai gitu. Artinya partisipasinya kurang. Iya betul, itu sih Pak hambatannya saya rasa. Terkait kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi tadi, nah kedepannya nih, apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat siswa itu lebih aktif berpartisipasi dalam kelas? Oke, baik. Yang pertama, saya melakukan pengamatan dan observasi kelas. Nah, kemudian saya bekerja sama dengan rekan sejawat. Nah, di sini saya bekerja sama dengan Ibu Tince, Pak. Karena kan sama-sama bahasa Indonesia. Nah, karena Bu Tince mengampu siswa kelas 12 yang saat ini saya ajarkan itu di kelas 10 begitu. Nah, kemudian yang kedua, tentu saya membuat perencanaan pembelajaran, membuat RPP terlebih dahulu dan disesuaikan dengan langkah-langkah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Di antaranya saya menerapkan beberapa media. Begitu. Mungkin Terima kasih Bu, baik sekali ya. Soalnya kira-kira nih, kapan sih rencana atau solusi-solusi itu yang akan Ibu laksanakan? baik. Nah, solusi yang akan saya terapkan, kemarin kita sudah berdiskusi ya Pak ya. Nah, dari hasil diskusi itulah akan saya terapkan kurang lebih 2 minggu ke depan. Gitu. Karena kan jadwalnya itu untuk satu kelas itu 3 mata pelajaran Pak, dan itu setiap minggu, satu minggu 1 kali pertemuan. Jadi saya harus menyiapkan minggu pertama itu tentu perbaikan perangkat yang sudah Bapak nilai, kemudian yang kedua baru eksekusi di kelas begitu. Baik Bu, artinya akan Ibu realisasikan dalam waktu dekat ya Bu. Baik. Oke Bu, kita sudah berada di akhir sesi dan tadi itu adalah satu pertanyaan yang terakhir. Mudah-mudahan rencana Ibu ke depan akan terrealisasi dengan baik. Kemudian juga proses pembelajaran Ibu ke depannya akan lebih baik lagi. Nah, siswa lebih aktif, juga lebih penasaran. Jadi kayaknya saya ini lebih penasaran mau lihat hasil akhirnya gimana. Iya, baik. Ya. Apakah sesuai dengan yang Ibu harapkan atau tidak? Jadi nanti kelanjutannya akan kita proses lebih jauh ya Bu. Baik. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan Ya. pada pasca observasi ini. Saya akhiri, terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.